DPRD Sleman, dan saya akan membahas tentang pemerintahan Sleman dalam menanggapi anak korupsi. Yuk kita simak. Ya, salah satu musuh terbesar kita sekarang itu karena korupsi. Korupsi itu kan tidak terlihat, terselubung toh. Terselubung, ya enggak? Jadi ya memang sekarang itu di semua birokrasi itu tertib administrasi, ya toh. Tertib administrasi itu ya untuk membuktikan dia korupsi atau tidak itu sulit. Contoh, membuat sebuah proyek jalan sepanjang misalnya 500 meter, setengah kilo, dengan nilai misalnya 3 miliar, ya toh. Secara administrasi itu masuk, ya toh. Tapi kenapa kok bisa korupsi? Nah, itu tergantung pada niatnya sendiri. Harusnya ketika ada anggaran 500 juta, ya gunakanlah jalan itu ya dengan maksimal. Jangan sampai ketika nanti baru dibangun 1 bulan 2 bulan udah rusak. Itu mesti ada yang salah. Administrasinya benar, speknya dikurangi. Misalnya misalnya kayak gitu. Atau misalnya secara tenaga itu juga dimanipulasi gitu. Secara administrasi oke, gitu. Tapi secara kenyataan bagaimana? Nah, sebaiknya ya begitu. Memang ketika kita mau benar-benar menjunjung tinggi kejujuran dalam kepemimpinan itu, ya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka ya kalau bisa ya yang amanah, yang jujur begitu. Nah, korupsi itu cenderung menurut saya yang tahu itu pribadi begitu. Nah, saya karakternya yang karakter pribadi kita itu. Niat dari awal itu apa? Pejabat itu ya toh, niatnya apa? Mau benar-benar menjadi pemimpin di pemerintah untuk benar-benar untuk kesehatan masyarakat, ataukah menjadi pemimpin di keluarganya atau dirinya sendiri, kan begitu rasanya. Gitu. Selama ini ada nggak Pak kasus tindakan pidana korupsi di Kabupaten Komanda sendiri, contohnya yang real? Selama ini saya belum tahu. Tapi kalau laporan-laporan bahwa ada sebuah proyek atau sebuah program yang itu rawan, itu mungkin ada. Tapi kalau sampai dibuktikan atau sampai terbukti ya bukan ranah saya toh. Apa yang Agus ingin sampaikan kepada pejabat kabupaten pemerintah agar tidak melakukan tindakan pidana korupsi selama menjabat? Jadi menurut saya kita ulang kembali bahwa kita sebagai pejabat itu kan seorang pemimpin, ya. Kita itu menjadi bahasanya corong di masyarakat. Kita sebagai menampung semua aspirasi di masyarakat. Nah, aspirasi masyarakat itu adalah amanat rakyat yang harus kita junjung tinggi. Sehingga ketika kita menjabat, jangan pernah berpikir untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya keluarga kita, kan, tapi kepemimpinan yang diemban itu
sebaik-baik digunakan untuk kesejahteraan di masyarakat bisa dulu. Nah nanti teknisnya bagaimana? Teknisnya monggo. Ketika ada sebuah kebijakan alokasi anggaran, mari berpikir untuk tadi untuk kesejahteraan di masyarakat, untuk pembangunan di masyarakat begitu. Saya begitu. Artinya itu tergantung pada diri dari pribadi-pribadi kita gitu mbak. Itu saya. Jadi apa ya? Menurut saya Sleman sudah baik. Contoh ya, di Sleman sudah baik, program-programnya sudah baik. Realitanya juga punya banyak piagam, punya banyak. Pesan nomor harapan untuk generasi muda agar lebih berperan aktif di dunia perpolitikan. Masya Allah ya. Ya, saya, ya, kami sangat support kepada teman-teman anak-anak milenial ya sekarang ya. Milenial itu monggo. Jadi semua itu harus diwariskan. Politik itu harus diwariskan, ekonomi itu harus diwariskan. Tapi satu, fokus saja. Jadi nek saya itu pesannya setiap kita mau jalannya kemana itu kita harus fokus. Karena kalau tidak fokus, aku pengen jadi pengusaha lah gitu, tapi nggak fokus. Aku pengen jadi masuk di dunia politik. Padahal itu yang hanya lintasan sesaat gitu. Tapi harusnya fokus. Mau kemana itu harus jelas mbak. Really ya, mungkin sederhana ya. Ada tuh kalau di internet itu sekarang malah jadi gaweannya YouTuber. Gitu. Ternyata ketika dia ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil karena mereka cuma uji coba. Gitu. Tapi ketika dia itu memang fokus, kontennya jelas, viewernya banyak, subscribe-nya banyak, jadi akan jadi penghasilan di sana kan begitu. Kita begitu. Politik pun juga begitu. Politik itu salah satu kunci dalam kita berpolitik itu membangun trust, membangun kepercayaan. Jadi ketika kita itu amanah, ketika kita itu baik, berniat untuk membangun Sleman, membangun bangsa dan negara, insya Allah akan terbangun kepercayaan itu otomatis di masyarakatnya. Ketika masyarakat percaya dengan kita, insya Allah pemerintah itu akan baldatun warobul. Nah itu artinya Sleman itu akan menjadi rahmat bagi seluruh alam, membuat kebaikan di dunia. Tapi yang penting fokus. Mau di politik itu tujuan yang mulia, membangun ekonomi kerakyatan juga mulia begitu. Birrul walidain gitu misalnya, meneruskan usaha dari orang tua itu juga mulia. Yang penting fokus begitu mbak. Tapi ketika bisa ikut membantu terjun di politik, artinya itu gimana ya, politik itu kan bukan sebuah cita-cita. Jadi politik itu kan pengabdian. Coba nanti aman ibaratnya, politik itu bukan cita-cita, tapi politik itu pengabdian kita di masyarakat. Nah, jadi mengabdi abdi negara kan dia. Jadi ketika abdi negara itu ya kita berniat dengan itu supaya ini kami menyupport teman-teman itu harus bisa monggo yang masih ingin menjadi abdi negara, mengabdi negara, ya kami support. Yang penting fokus gitu, membangun trust kepada masyarakat yang kita wakili supaya nanti ya kedepannya ya semua akan lebih sukses. Itu enggak.